can't keep up with your style. Ya, selamat pagi adik-adik dari Ngobrolin Minecraft. Kita ketemu lagi di acara Ngobrolin Minecraft bersama saya Ayah Andito dan Saya Oji. di acara Ngobrolin Minecraft pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih yang sudah ikutan hadir. Di awal hadir ini kita ada siapa aja tuh, Ji? Ada Aka, ada Afril, ada Keski, ada Kinan, ada Maxi, dan ada Rene. Dan pagi hari ini kita agendanya adalah akan pengumuman siapa pemenang tantangan Minecraft kita kali ini dengan tema Volcano. Nah, dengan tema gunung berapi, mari kita lihat siapa pemenangnya. Tapi sebelum kita lihat siapa pemenangnya, kita akan lihat dulu karyanya adik-adik yang sudah ikutan. Ada 6 orang yang ikut. Terima kasih adik-adik, keren banget sudah ikutan berkarya lagi di tantangan kali ini. Dan mari kita lihat karyanya. Silakan yang mau ngobrol, silakan ngobrol aja dulu ya di kolom chatting. Monggo Aka mungkin sebagai yang ya terimalah Kak ya, kamu paling tua di sini sekarang. Silakan kamu mungkin bisa ajak ngobrol adik-adikmu di sini. Silakan yang mau tanya seputar Minecraft. Sementara kita lihat dulu hasil yang sudah masuk. Oke, Ji, kita share screen. Nanti hasil chattingannya kita akan bahas, kita akan ajak ngobrol. Oke. Ya, jadi sekali lagi buat para orang tua, siapa tahu mungkin ada orang tua yang bergabung dan ikut mendengarkan Ngobrolin Minecraft kali ini. Jadi acara tantangan Ngobrolin Minecraft ini bertujuan untuk memberikan wadah, memberikan tempat untuk anak-anak kita, untuk adik-adik semua untuk berkarya, dan kemudian kita kumpulin bareng-bareng di blog ini, di blog ngobrolinminecraft.blogspot.com ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini sudah ada 4 tantangan. Jadi karya-karya ini akan terus kita kumpulkan, siapa tahu nanti suatu hari akan menjadi sebuah dokumentasi yang membahagiakan, yang berharga untuk adik-adik semua bahwa oh ternyata main Minecraft ini kita bisa berkarya ya. Karena kita belum tahu, siapa tahu nanti Oji ya apakah tahun depan masih suka Minecraft? Nah, kita masih belum tahu kan. Apakah kemudian nanti Aka masih main Minecraft? Siapa tahu nanti udah mungkin nggak main lagi. Terus Afril, Keski, Kinan, apakah nanti masih main Minecraft? Nah, belum tentu kan. Nah, mumpung mereka masih suka, yuk kita jadikan Minecraft ini sebagai sebuah cara bukan hanya untuk main, tetapi juga untuk belajar dan berkarya. Nah, karyanya kita kumpulin di sini. Nanti suatu hari, ya 5 tahun lagi, ketika kalian lihat karya kalian, geli-geli sendiri dan nanti lihat karyanya ya. Oh, ternyata aku bisa bikin karya seperti itu. Oke. Untuk tantangan ngobrolin Minecraft kali ini, temanya Volcano. Kita mulai dari pertama karyanya Oji ya. Kemarin dapat urutan pertama, mari kita lihat. Silakan Oji ceritakan karyanya. Ya, diceritain gimana jadi tentang videonya Oji kali ini. Kali ini bikinnya Volcano, tapi karena tadinya sih pengen bikin di antara pegunungan forest gitu, tapi ternyata besar jadi harus bikin di temanya flat. Oke. Kalau forest itu cenderung berkontur ya itunya ya. Jalannya ya. Nah, ini karena Oji videonya ini sepanjang 2 menit, kita masih bisa lihat full ya. Nah, jadi Oji settingan videonya itu awalnya dari village-nya gitu ya. Terus kemudian yuk kita lihat gunung berapinya. Oh, itu dia gunung berapinya Oji. Jadi ini gunung berapinya yang Oji gimana Ji? Kamu bisa bikin gunung berapi setinggi itu gimana cara tekniknya? Tekniknya pakai word edit, tapi jadi lebih gampang. Jadi word edit tuh tinggal apa? Tinggal ceplok-ceplok gitu ya? Tinggal kayak fotokopi gitu ya? Tapi tetap bukan sebuah template yang tinggal sekali klik langsung jadi segede gini gitu kan? Kalau itu mah gamenya nggak crash. Oh, nah jadi dia terlalu berat gitu ya? Berpikirnya jadi terlalu berat. Nah, jadi kita bikinnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ada lavanya di tengah gitu ya, terus kemudian ada lavanya mengalir di kiri kanannya. Nah, inilah volcano yang dibuat oleh Oji. Jadi teman-teman kalau mau melihat lagi volcano-nya seperti apa, bisa mampir saja langsung ke blognya Oji, di ke channel YouTube-nya Oji nih di Dunia Olympus. Silahkan langsung mampir saja.
Itu tuh yang di atas segitiga itu apa? Yang obsidian bersambung itu apa sih maksudnya? Nah, itu sih bikin untuk monumen gitu. Oh, kayak monumen. Jadi supaya dari gunung berapinya ada monumennya. Gitu ternyata cerita. Oke, inilah karyanya Oji. Sip. Oke, terima kasih Oji. Karyanya keren banget. Tepuk tangan buat karyanya Oji. Itu tadi karyanya Oji barusan menggunakan Word Edit untuk membuat sebuah volcano. Sekarang kita masuk ke Aka. Nah, ini Aka coba nanti diceritain ya Kak di kolom chatting kamu gimana proses membuatnya. Kok ini ada sampai ada volcano dengan lavanya warna kuning. Nah, kita lihat dan kayaknya masih temanya masih tema si Ice ya ISERD-nya ini nih. Keren. Jadi akan membuat karyanya bersambung dari karya satu ke karya yang lain. Ya, coba dijelaskan ya, Kak. Kamu bikinnya pakai apa, berapa lama? Uji tadi berapa lama bikin karyanya itu? Kalau fokus ya sekitar satu setengah jam. 1,5 jam. Nah, ini karena Aka videonya sepanjang 6 menit, kita sedikit skip-skip ya. Jadi teman-teman yang mau lihat karya Aka secara full, silahkan langsung saja. Dan mungkin kita kasih teaser sedikit bahwa karyanya Aka ini adalah melanjutkan dari karya yang sebelumnya. Tema gedung ada di sini. Nah, ternyata di gedung ini dibikin volcano di sebelahnya. Nah, jadi kakak udah nonton videonya full dan ini menarik, kayak jadi ada satu rangkaian cerita. Termasuk tuh ada helikopter timunnya masih ada di situ. Ya, kita cepat ya Kak menuju volcanonya ya. Jadi ini ceritanya Aka dan teman-teman dan temannya ini sedang hiking berjalan menuju outpost atau tempat di mana bisa melihat gedung pegunungannya dari tempat yang paling tinggi. Nah, jadi ini betul-betul kamu bangun sendiri ya Kak sama temanmu ya, katanya mau bikinnya bareng ya. Jadi dia bikin bareng, bikin tangganya, bikin apanya gitu. Nah, terus sampai kemudian ini sampai menuju di outpostnya. Tuh ada lagi tuh si helikopter khasnya ISRD ini, ISRD. Nah, sekarang kita langsung aja ke outpostnya ya. Ini udah mulai kelihatan volcanonya nih dari sisi atas. Dan nah ini ada tempat yang bisa melihat lagi. Jadi keren Kak, keren. Ini jadi mengingatkan Kakak kalau kita lagi jalan-jalan ke tempat yang ada kawahnya. Memang ada beberapa titik outpost ya, titik buat melihat puncak, melihat kawah. Keren banget ini. Ini idenya keren. Ya, dan sebenarnya karena kamu bikin tema yang sama itu jadi keren sih sebenarnya. Jadi nyambung nih antara gedung yang satunya sama kemudian sama tema ini jadi dibikin satu area. Jadi masih nyambung ceritanya. Tuh, ini gunungnya sudah ada di sini. Jadi bisa lihat di puncak gunung ya. Kalau mountain peak kan maksudnya puncak gunung kan. Jadi ini turun lagi kemana mereka? Udah malam aja. Nah, apa kesulitannya Kak dalam bikin video ini? Coba kamu sharing ya, tantangan terserunya apa? Kalau Oji apa tadi tantangan terserunya ketika bikin video? Paling cuma naruh lava. Pas naruh lava ya? Bingung taruh mana. Supaya lebih bisa realistis gitu ya Ji? Ini Oppo itu Elytra platform ini. Coba ini maksudnya apa nih Kak Elytra platform ini ya? Coba kamu ceritakan biar para netizen ini tahu. Oh ternyata bisa terbang langsung, terbang turun ke bawah. Oke, ternyata kamu bikin proyek perumahan juga di sini. Keren. Oke, terima kasih. Dan saya lagi tepuk tangan buat Aka karena karyanya yang keren banget di karyanya kedua ini. Kita sekarang lihat karya ketiga ya. Ini karyanya Rene. Jadi Rene bilang ini judulnya remake. Jadi kayaknya Rene itu pernah sharing tentang apa dia bilang?
Word Painter. World Painter, yang kemudian dia bikin lagi si World Painter ini si videonya ini dengan video baru. Dan kakak perlu kasih apresiasi karena di bagian-bagian awal nih, di sekian menit awal ini, Rene menggunakan pergantian frame-nya dari satu frame ke frame yang lain itu mengikuti musik, dan itu keren loh. Itu kalau kita nonton film itu memberikan efek sinematik namanya. Jadi kita merasa wah gitu. Jadi kelihatannya sederhana, cuma menyocokkan antara lagu dan ketukan, tapi itu dalam dunia pengeditan video sangat berpengaruh terhadap hasil. Ya, jadi keren banget. Rene sudah melakukan itu. Nah, ini nih gunung berapinya Rene nih yang kamu bikin pakai World Edit ya Rene. Ceritakan Rene, bagaimana kemudian Volcano ini bisa kamu bikin, kesulitannya di mana, kamu bikin berapa lama, coba kamu tuliskan di kolom chatting biar teman-teman tahu, oh ternyata prosesnya nggak simsalabim, nggak tiba-tiba. Tepuk tangan buat Rene, keren karyanya. Ini volcano yang sangat wow, sepertinya volcano di planet yang lain ya, karena belum ada kehidupan di sekitarnya. Nah, kita sekarang masuk ke karyanya Keski nih. Keren nih, Keski punya 2 video. Kita lihat dulu video yang pertama. Jadi Keski walaupun baru bergabung, tidak layak. Kenapa jadi ada? Mungkin ada tidak layak itu maksudnya karena Keski itu kayaknya ketika merekam menggunakan settingannya itu berdiri. Jadi modelnya tuh landscape potret, sehingga kemudian ketika diupload ke YouTube-nya karena modelnya potret juga, akhirnya jadi agak kecil nih Keski. Jadi ini seputar teknis aja, mungkin kakeknya atau mamanya bisa melihat bahwa ketika nanti merekam diusahakan posisinya tidak potret, tapi dibikinnya landscape aja. Baru kemudian direkam dengan V-recordernya itu. Nah, jadi supaya gambarnya bisa landscape, karena sampai hari ini di YouTube belum terbiasa atau platformnya masih bukan platform yang potret ya. Jadi modelnya masih model yang landscape. Jadi makanya kita kalau merekam sebaiknya sudah dipikirkan untuk membuatnya landscape. Begitu ya Keski ya. Disampaikan ke orang tuanya atau ke mungkin saudaranya atau siapapun yang ikutan membantu mengedit video ini. Buat kakak ini videonya sih keren, informatif. Tinggal kemudian lebih disempurnakan dari sisi teknik penyajiannya. Nah, ini kan baru pertama kali. Nanti buat yang selanjutnya menurut kakak akan jadi lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya YouTube kasih peringatan, mungkin menurut kakak lebih peringatan karena tampilan ini tampilan potret. Nah, pertama tadi gunungnya menggunakan apa? Grass. Standard. Dan ada itunya, ada guanya, ada cave-nya. Yang ini menggunakan bedrock sama stone. Sama stone ya, sama cobblestone ya. Sama tengahnya apa tuh, kayak api unggunnya di Minecraft. Iya. Campfire. Gimana tuh cara bikin asap di tengahnya? Bener pakai campfire nggak? Keski coba ditulis di kolom chatting. Keren loh idenya nih, Ji. Gunungnya nggak gede-gede, tapi ya gunung berapi ya seperti itu. Ada lavanya dan ada asapnya. Itu semua elemennya lengkap ada di sini semua. Keren Keski. Bagus sekali videonya. Oke Keski, terima kasih. Keren banget videonya Keski. Nah, boleh ditulis ya Keski, berapa hari bikin gunung volcanonya dan tantangan terbesarnya Keski di mana? Nah, ini ada Dipta. Dipta ini ikut mengirimkan karya, namun katanya nggak ada videonya. Jadi kita nikmati fotonya saja. Ini betul-betul volcano versi mini, ya. Versi mini, versi kecil gitu ya, tapi tetap gunung berapi karena elemennya ada batunya dan ada lavanya. Terus nih ada orang, apakah dia sebagai pengamat atau dia terjebak. Nah, coba ya sayang Dipta hadir nggak ya? Kalau Dipta hadir, ceritanya Dipta nih gimana ceritanya nih? Apa ada yang sampai terjebak begini? Nah, terakhir itu karyanya Theo mengumpulkan di saat-saat terakhir, dan menurut kakak ya gunung berapinya ya menarik lah. Modelnya itu tetap ada volcanonya, dan yang menarik adalah
Theo buat videonya juga. Jadi kita tonton video dari Theo. Kita 4 minutes. Videonya sekitar 4 menit, makanya nanti kita saksikan dengan lebih cepat. Theo, kalau sudah hadir boleh diceritakan ya Theo, gimana proses pembuatannya, tantangannya di mana, yang paling seru di mana, silakan di-sharingkan. Nah, setelah kakak saksikan filmnya ya, Theo, mungkin saran aja ketika kamu mau kasih voice over, pastikan mic-nya itu tidak tergesek-gesek. Ya, tidak tergesek-gesek di baju. Jadi mungkin kamu bisa gantung atau kemudian cantelin di mana supaya kemudian si mic-nya ini nggak gesek-gesek di bajumu. Nah, itu kedengaran gesek-gesek. Gesek-gesek. Kayak lagi rekaman naik motor. Betul, naik motor atau kena angin gitu ya. Nah, jadi yang mau lihat gunung apinya Theo dengan lebih lengkap, silahkan mampir ya ke channelnya Theo di JTL Gaming. Nah, yang menariknya dari Theo ini, Theo itu selalu menyelipkan tempat rahasia di setiap karya-karyanya tuh. Katanya nggak boleh masuk. Nah, kita langsung aja ya, langsung jalan terus aja ke tempat rahasianya Theo ya. Jadi di sini tuh ada lorong rahasia dan di sini katanya Theo kaget sendiri. Ternyata dindingnya pasti polos. Akhirnya dia ngasih lukisan dulu di sini tuh, di dinding-dindingnya dia kasih lukisan. Gitu ya Theo ya. Nah, coba Theo ceritakan apa tantangan terserunya di dalam membuat video Minecraft ini. Dan di ujungnya ruang rahasia ini, katanya Theo, itu ada sesuatu rahasia, Ji. Nah, Oji udah sempat nonton videonya belum? Nope. Belum ya. Nah, ini rahasianya. Karena ini nih. terakhir ya. Betul. Nah, ini ada rahasianya nih di ujung ini nih. Begitu masuk ternyata ada dua papan. Tulisannya subscribe to JTL Gaming dan Dunia Olympus gitu. Nanti Oji mampir sini subscribe dong. Subscribe karena apa JTL Gaming sudah ini. Sebuah tahta. Tuh ada tahta lampanya. katanya. Dan saya bisa di sini. Bisa duduk. Oke. Lupa chef lagi. Oke, Chef terima di kasih. PE gimana? Iya. Dadah. Oke, thank you Theo. Dadah. Sip. Ya baiklah sahabat semua, itulah ke-6 karya. Sekali lagi tepuk tangan buat karyanya adik-adik yang keren-keren, yang seru-seru, yang menarik sekali untuk kemudian disaksikan. Sekali lagi teman-teman kalau mau lihat langsung saja mampir ya ke blognya Ngobrolin Minecraft. Dan di sana sudah ada 4 tantangan, silakan ikuti di sini. Dan jadi sekali lagi buat para orang tua dan adik-adik semua, di dalam tantangan ini tujuan besarnya bukan juara votingnya, ya itu mah lucu-lucuan aja gitu. Kalau misalnya ada yang menang kan jadi senang, oh berarti ada ya apa kayak kita diapresiasi. Namun sesungguhnya yang terpenting adalah ini, kalian punya portofolio. Jadi Oji ada karya volcano-nya di sini, Aka ada karya volcano-nya di sini, Rene juga ada karyanya di sini, ada karyanya Keski, karyanya Dipta, lalu karyanya Theo. Nah, karya ini yang dikumpulkan dan akan menjadi sebuah hal yang sangat berharga di masa depan. Setuju para orang tua? Nah, kalau setuju, pastikan adik-adik semua mengikuti nanti ya di tantangan berikutnya. Nah, siapa nanti temanya selanjutnya tergantung siapa yang menang. Nah, siapa yang menang nanti kita tunggu pengumumannya sebentar lagi ya. Oke, kita stop sharing dulu. Ya, kayaknya nih sudah seru nih obrolan di grup kita dan kayaknya udah makin banyak yang hadir. Kita lihat ada Litang di sini yang baru datang, ada Theo juga, asik deh, rame. Oke, nah sebentar lagi kita akan saksikan pengumumannya. Siapa yang penasaran? Yang penasaran angkat tangan, angkat tangannya. Oke, penasaran siapa yang akan menang kali ini? Dan sebelum kita berikan pengumumannya, asal adik-adik tahu bahwa sebelumnya terima kasih kalian sudah membagikan link untuk votingnya ini ke kerabat-kerabat kalian, ke teman-teman kalian, dan hasil voting kali ini diikuti oleh 19 suara. Ya, 19 suara dan ada satu suara yang tidak bisa dihitung karena hanya memilih satu, yang lainnya bisa dihitung. Jadi total ada 18 suara dengan masing-masing memberikan 2 suara, artinya ada 36 suara
yang bisa dihitung suaranya kali ini. Karena itu mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan pemenangnya kali ini. Jeng jeng jeng, siap-siap. Pemenangnya adalah yeay, pemenangnya kembali Rene. Tepuk tangan buat Rene yang sudah berhasil mengumpulkan 9 voting, 9 suara dari 18 suara yang masuk. Di peringkat kedua ada Aka dengan 8 suara, tipis banget Kak, beda 1 suara saja. Dan ada peringkat ketiganya ada Keski. Keski ada di peringkat ke-6, Oji keempat di 5, dan Dipta dan Theo memiliki suara yang sama di peringkat keempat. Inilah hasilnya. Saya lagi tepuk tangan buat kalian. Hasilnya keren sekali. Dan pemenangnya berhak mendapatkan pulsa sebesar 50.000 dari Ayah Andito. Nanti akan dikirim langsung ke nomornya Rene ya. Oke, mari kita lihat obrolan apa yang sudah terjadi di kolom chatting kita. Main di tablet, minus 10. Terus April Minecraft kreatif ambil pedang. Oh, banyak makanan, set survival. Ya, boleh juga. Jadi set kreatif dulu terus jadi survival ya. Keski lebih banyak kreatif bikin. Oke. Tuh, karena ngobrolin Minecraft, views aku jadi meningkat. Lumayan ya, Kak? Jadi, kita berkarya terus aja ya, Kak, ya? Nah, terus... Tuh, katanya Rene harusnya videonya kamu pakai voice kamu sendiri. Rene, sebelum kamu nyuruh Aka bikin video pakai suara kamu sendiri, kamu bikin video pakai suara kamu sendiri. Ya, tapi emang bagus sih kalau pakai voice over itu jadi lebih menarik. Cuma kan kayaknya kalau Aka kan settingannya settingan sinematik gitu ya, Kak, ya? Kamu kan lebih banyak pakai teks, jadi ketika jalan sini pakai teks. Bisa juga begitu kok. Tuh, Minecraft menghindari Roblox dulu. Oh, emang kenapa Roblox, Kak? Terlalu itu ya, terlalu memakan waktu ya. Minecraft juga sama. Tapi apa ya, lebih banyak varian gamenya kan, Roblox itu kan? Lebih ke arcade. Arcade, tuh. Jadi orang bisa bikin server permainan sendiri. Tuh, render distance-nya maksimum. Tuh, iya emang Volcano-nya Ojo juga nggak bisa cepet-cepet kan untuk kemudian bisa dapat secang yang sebanyak itu tadi. Kemarin komputernya lagi bagus jadi acang 17 fps sama masih bisa, dan itu harus pelan-pelan kan jalannya. Tuh. Oke. Tuh, ICRD silakan, tuh ada nama lengkapnya. Tuh, kakakku dulu di Zoom namanya Hacker 101. Wih. Oke. Buat gliding. Oh, Elita itu buat gliding gitu ya, buat meluncur ke bawah. Jadi bukan terbang ya. Itu gliding ya. Kirain kamu bikin kayak Firefox gitu, Kak. Ada tulisannya aja, Kak. Firefox. Oke. Terus boleh ya adik-adik di-sharingkan apa tantangannya, keseruannya, terus katanya kalau Aka tahu banyak tentang Minecraft. Oh jelas, Aka ini pemain soalnya ya, Kak ya. Apa itu? Iya, tadi April bilang kok Kakak tahu banyak tentang Minecraft. Iya dong. Aka, iya Kak. Terus betul, tidak ada yang sulit di dunia ini kalau mau dijalankan. Betul sekali. Lintang belum ada yang ketinggalan kok. Bener ya, Keski pakai campfire ya. Nanti kan Lintang bisa mampir ke blognya untuk nonton semua video-videonya. Tuh, Keski bilang bikin selama 2 jam. Rene juga 2 jam. Terus Lintang nggak bikin video soalnya susah. Ya, dipelajari Lintang. Bikin video itu salah satu skill yang sepertinya perlu dimiliki di masa depan. Maksudnya karena kita akan banyak berkomunikasi dengan video, jadi pakai foto juga. Video paling nggak dibikin. Ada salah satu tips bikin video yang gampang itu adalah bikin motion. Jadi video ditempel-tempel, nah jadi video deh. Foto ditempel-tempel, jejer, nah itu jadi video. Kalau mau belajar foto cakep tuh ada ayahnya April tuh, nah, itu pakar fotografi. Ya Mas Bro. Tuh, proses pembuatannya gampang katanya Theo. Tuh. Karena lagi mau ulangan jadi susah, nggak apa-apa. Kan main game itu dibikin santai, dibikin nyantai aja. Oke.
Tuh, Theo suka promosi gitu dong, promosiin lagi. Loh, kok aku lagi? Ya gimana? Karyamu bagus dan keluargamu mendukung, kan keluargamu banyak yang milih juga. Jadi mantap lah. Karena Nah. Kak sampai 2 akun. Kelihatan ya apa Raka punya 2 email, pilih Rene lagi. Oke. Tema berikut, ayo apa tema berikut? Silakan Rene dituliskan tema berikutnya apa? Nggak apa-apa, nggak ada yang newbie di sini, Afril, semuanya sama-sama main kok. Tuh, katanya Maxi, disarankan mesin pemotong. Makanya kamu menang, Maxi. Ayo, kamu ikutin dulu gamenya sampai menang. Promoin, maksudnya kamu mempromokan ke saudara-saudaramu, pilih saya. Nah, kan tetap aja nanti suaramu bisa jadi paling banyak. Oke. Tuh, Afril itunya ya. Erberin YT ini namanya Afril, Sabrina and Friend, ada banyak akun. Wih, lumayan. Rezekinya banyak. Itu kalau itu Roblox atau main? Roblox sama main kenapa? Kalau Roblox sama Roblox ya cuma bisa 200 banyak ya? akun juga masih Oh dapat gitu sama. ya. Kita akun Roblox berarti ya. Boleh kok. Apa tuker-tukeran ID Roblox boleh di sini. Jadi biar bisa main bareng. Orang aja ada sampai 1.300 akun Roblox. Tuh apa yang berikutnya? Oh, April menyarankan bikin kebun binatang. Oke, mari kita lihat maksudnya Rana. Rene bilang bikin mansion. Nah, oke ya, mansion ya. Oke, mention. Wah, ini di ISARD nanti bakal ada mention gede nih kayaknya nih, bakal 2 minggu. Oke, Mumpung ada tutorialnya buat sampai 9 kali 40 gitu. Ya, mansion atau mention. Jadi yang membedakan, mungkin kita kasih sedikit clue aja. Jadi yang membedakan antara rumah, gedung dan mansion. Jadi kalau rumah itu biasanya 1 tingkat, ya 2 tingkat. Sebenarnya kalau sudah masuk 3 tingkat, itu masuknya udah kategori mansion sebetulnya. Jadi mansion itu gedung. Nah, kalau gedung itu cenderungnya adalah dia bentuknya square. Ya, kalau gedung itu cenderungnya square dengan tingkat di atas 3. Nah, itu gedung. Jadi biasanya atasnya itu flat bisa buat helikopter, bisa buat jemur baju. Bisa. Nah, Burj Khalifa itu makanya di Burj Khalifa itu nggak disebut gedung, tetapi dia menara. Skyscraper karena ujungnya kan tajam seperti ini gitu. Nah, kalau gedung itu atasnya flat. Nah, tapi kalau mansion itu biasanya adalah settingannya rumah tinggal. Ya, mansion itu settingannya rumah tinggal. Jadi bukan tempat kerja. Kalau tempat kerja itu gedung. Tapi mansion itu adalah rumah tinggal. Biasanya lantainya harusnya sih di atas 3 ya. Mansion itu berarti di atas 3. Terus ruangannya banyak. Ya, salah satu kuncinya mansion adalah ruangannya banyak. Jadi banyak ruang, banyak tempat tinggal. Contohnya si mansionnya Villager. Nah, mansionnya Villager. Jadi kalau pernah, dia ada di mana sih? Di survival ya? Atau di kreatif. Oh, di kreatif. Jadi bisa kita bikin generate new map gitu ya. Kadang-kadang kita menemukan mansion. Oji pernah bikin videonya. Ya, yang mau tahu mansion seperti apa bisa masuk ke YouTube-nya Oji di Dunia Olympus. Kayaknya Oji pernah bikin cerita, bikin liputan seputar mansion waktu itu. Nah, jadi silakan tuh, mau ada prisoners-nya, mau bikin dungeon-nya di mansion-nya silakan. Jadi bikin sekreatif mungkin, dan menurut kakak ya foto boleh, tetapi kalau kalian bisa bikin video liputannya, perjalanannya itu akan jadi sangat menyenangkan. Oke, sip. Kita berarti untuk kita sepakati ya buat minggu depan 2 minggu lagi ya, 2 minggu dari sekarang, minggu depan kita akan ngobrol lagi, kita akan ngobrol materi kalau ada hal-hal yang mau diobrolkan, dan kalau belum ada tema kita akan ngobrolin Skyblock lagi sih, karena Oji lagi senang Skyblock. Apa sih yang Oji mainin terakhir? Skyblock, di Skyblock apa yang seru? Lagi nge-incer apa ya? Lagi nge-green sih. Nge-green tuh apa? Lagi main aja. Oh, main aja. Jadi kalau Ayah kan kadang suka memperhatikan kan Oji lagi main apa sih? Oh, lagi main Skyblock. Jadi kayaknya salah satu yang menarik di Skyblock itu adalah berburu. Ya, berburu barang-barang bagus gitu ya. Misalnya ada senjata yang cakep untuk bermain di dungeon, atau kemudian ada mungkin armor gitu ya. Armor, mana, pokoknya hal-hal yang terkait sama permainan game itu yang kadang-kadang diincar oleh Oji supaya bisa didapatkan. Dan itu yang membuat Skyblock jadi seru dan menarik. Makanya main game perlu dialokasikan ya, dialokasikan waktu. Jadi kalau main game itu di loss begitu saja, itu akan membuat kita jadi
buat ayah pribadi sih malah malah jadi kehilangan kesenangan gitu ya, karena akhirnya kita lama-lama sampai kepada titik mentok main game. Padahal main game itu menjadi asik ketika kita terus penasaran. Nah, penasaran itu jadi menarik kalau kemudian kita bisa membatasi waktu bermain kita. Oke, sahabat semua, sekali lagi kita tepuk tangan dulu dong buat Rene. Selamat, Rene menang di tantangan kali ini. Dan kita 2 minggu lagi mention ya, adik-adik ya. Mansion. Silakan bikin, dicicil dari sekarang. Secara official akan mulai dibuka pendaftaran karyanya hari Senin minggu depan. Seperti biasa, hari Kamis sebatas pengumpulannya, hari Jumat kita sudah mulai buka voting, Sabtu voting, Minggu kita umumkan lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sekali lagi, adik-adik semua, kakak-kakak semua, para orang tua, yuk kita jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan kita. COVID masih berada di sekitar kita, dan mari kita jadikan bermain Minecraft ini menjadi bermain yang menyenangkan, membahagiakan, dan produktif juga. Jadi nggak cuma main, tetapi juga kita bisa menghasilkan karya. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih buat Aka dan Rene sebagai, kalau kita lihat sebagai udah senior di sini ya. Yang paling tua di sini dan lebih mengetahui banyak tentang Minecraft. Terima kasih sudah ikutan ngobrol. Jadi kita ngobrolnya kalau di sini itu selain ngobrol live gini kita satu arah, tapi untuk ngobrol di chattingnya silakan. Boleh kalian bertukar obrolan di sana, dan pesannya cuma satu, jaga kata, jaga sikap, karena itu yang akan membuat semua yang disampaikan menjadi lebih berarti dan lebih bermakna. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sampai kita ketemu lagi. Salam hormat buat para orang tua kalian. Di sini Ayah Andito. Dan di sini Sampai kita ketemu di Ngobrolin Minecraft episode yang selanjutnya. bye. Ya. Terima kasih.